semuanya, welcome back my YouTube channel, kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini aku akan membahas tentang masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik kita mengenai jalur SMO Unpad 2023. Jadi aku akan bahas lagi di sini. Semoga kalian gak keliru lagi dalam memilih skema ujiannya juga. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe. Serta juga ke media sosialnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke. Nah, bagi kalian yang masih bingung cara melihat informasi mengenai SMO Unpad, ya bagaimana cara pendaftarannya, kalian bisa cek di web yang ini, smo.unpad.ac.id ya. Kalian bisa klik aja nanti. Nah, nanti kan tampilan awalnya kayak gini ya. Aku back dulu ya biar kamu kelihatan juga. Jadi, kan tampil awalnya kayak gini, ya kan? Sebentar, lagi loading ya. Nah, silahkan ambil yang bagian sarjana ini, menu sarjana, dan ambil yang bagian seleksi mandiri S1 jalur nilai ujian gitu. Nah, kelihatan ya. Jadi deskripsinya di sini udah kelihatan ya bahwa peserta SMO ya program sarjana jalur ujian dapat mengikuti ketentuannya sebagai berikut. Ingat, pertama dia pendaftar harus memiliki nilai SNBT atau UTBK atau nilai SMUP 2023. Nah, ini syaratnya boleh salah satu. Nah, jadi pendaftar yang hanya dapat memilih salah satu dari dua skema pendaftaran, yaitu kalian boleh nih milih skema 1. Kalau skema 1 tuh kalian nggak perlu tes lagi ya. Kalian cukup menggunakan nilai SNBT dari kalian ujian nanti gitu. Nah, atau kalau kalian mau merasa nilai kalian nggak yakin nih tinggi, nggak cukup untuk bersaing sama siswa lain, kamu bisa ikuti skema 2 menggunakan nilai SMUP. Artinya kamu ujian lagi, tes lagi, tapi tenang aja, tesnya itu online kok, di rumah masing-masing, nggak harus ke kampusnya langsung. Oke, paham ya? Jadi boleh milih skema 1 atau skema 2. Dan tolong hati-hati dalam memilih skemanya. Kalau udah diklik, berarti kamu nggak bisa ganti lagi tuh. Karena ada kejadian juga kayak gitu yang nanyain subscriber aku, Kak, aku maunya jalur tes aja. Sementara dia udah milih jalur skema 1 menggunakan nilai UTBK, nggak bisa lagi gitu. Oke. Pendaftar dapat menggunakan nilai SNBT atau UTBK 2023 atau nilai ujian SMUP yang sama untuk mendaftar ke S1-nya, sarjananya, ataupun sarjana terapan atau D4. Nah, jadi kan jalur mandiri SMO Unpad ini kan ada yang untuk khusus S1. S1 itu kan berarti kuliahnya 4 tahun tapi gelarnya sarjana gitu. Tapi kalau sarjana terapan itu sama juga 4 tahun tapi beda lagi gelarnya ya. Jadi ada D4. Ujian SMUP 2023 itu hanya dapat dilakukan 1 kali untuk semua jalur masuk. Misalnya kamu udah masuk jalur S1, berarti kamu nggak bisa ikut untuk jalur D4-nya atau sarjana terapannya gitu ya. Dan pelaksanaan ujiannya itu ini pada tanggal 8 sampai 10 Juli ya. Jadi kalau bisa pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu jangan mempersiapkan ujian mandiri ini pas sudah mau deket-deket aja mau tes gitu. Bagusnya dari sekarang biar hasilnya lebih maksimal ya. Jadi kalau kamu emang ambis ya ambisnya dari sekarang, jangan nanggung-nanggung. Bisa ya. Nah, jadi jangan hanya nunggu pengumuman SNBT dulu ya. Kalau SNBT kan pengumumannya tanggal 20 Juni tuh. Ruginya nih bagi kamu ya, masa 20 Juni, habis 20 Juni itu ke ujian berapa minggu lagi tuh ya. Palingan sekitaran cuma nggak sampai 3 minggu ya. Kira-kira sanggup nggak? Kalau nggak sanggup mending latihan dari sekarang. Karena aku udah banyak banget bahas soal-soalnya. Coba ya aku cek di sini dulu ya. Jadi soal-soalnya itu kan sejenis TKB itu ya. Nah, ini aku udah pernah bahas juga di channel YouTube aku. Kamu bisa juga cek di playlistnya. Kalau di playlist silakan ambil yang untuk jalur SMO Unpadnya ya. Sebentar, pokoknya cek aja di sini ya guys ya, karena udah lengkap juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian
Materi ujian SMUP itu berupa ujian tes kemampuan belajar. Nah, karena masih banyak pertanyaan, Kak, TKB itu apa? Karena di web resminya dari SMUP 4 officialnya juga sudah menjelaskan TKB itu dia itu nggak mirip sama TPS, tapi sepadan lah ya. Dia tuh mirip soal-soalnya tuh kayak tes psikotes gitu. Jadi kalau TKB itu nanti ada soalnya tentang kisi-kisi tentang penalaran verbal, non-verbal, numeriknya, tentang gambar figural, spasial ya. Nanti kamu bisa cek di play YouTube aku juga soalnya seperti apa. Ya, pendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi yang minat dari kelompok ilmu yang sama atau berbeda. Daya tampungnya itu lumayan besar, 30-40% dari total daya tampung program studinya. Oke. Jadi kriteria penilaiannya di sini adalah nilai tertinggi kamu. Ya, jadi benar-benar tolong nilainya ditinggiin. Karena ujiannya cuma online di rumah masing-masing. Dan soalnya nggak susah TPS deh menurut aku gitu. Nah, di sini banyak yang nanya ya, kira-kira apa sih soal rekomendasi atau buku untuk pendampingan ujian SMUP 4? Aku merekomendasikan buku yang ini ya, karena bukunya udah lengkap sama kisi-kisi terbaru. Untuk soal SMUP 2023-nya udah ada tahun 2022 juga di situ. Nah, jadi ada paket hematnya, lagi ada promo. Kamu juga dapat bonus juga soal tahun 2021-nya juga di sini. Ya, sudah sesuai dengan kisi-kisi dan full pembahasan juga. Dan soalnya banyak banget di dalamnya ya. Kamu bisa cek di Shopee maupun di Tokopedia, nanti linknya aku cantumin di deskripsi box aku. Dan kamu jangan takut, ini soalnya udah banyak juga testimoni yang udah lolos menggunakan buku-buku ini. Jadi cepetan kamu order karena promonya itu terbatas banget ya, untuk beberapa orang aja. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan ikut promo dari buku ini. Sangat membantu kamu dalam persiapan ujian nanti. Oke, kita lanjut. Nah, untuk persyaratan umumnya warga negara Indonesia yang lulusan tahun 2021, 2022 sama 2003. Dan prosedur pendaftarannya kamu ikuti aja langkah-langkahnya di sini ya, karena nggak susah kok isinya. Ini link untuk pendaftarannya, sama kalau untuk biayanya itu skema 1 100.000 dan skema 2 200.000. nggak mahal-mahal ya. Nah, yang paling penting itu pendaftar SMUP itu bisa menggunakan KIPKA juga loh ya. Jadi menggunakan KIPKA bisa juga. Kamu kemungkinan nanti kalau lolos bisa juga dapat KIPKA-nya, nanti tergantung kampusnya menilai seperti apa. Nah, ini adalah program studinya, banyak banget, bisa kamu cek di sini. Oke, kita lanjut ke UKT-nya langsung nih, to the point ya. Nah, kalau mau hukum nih, berarti uang pangkalnya 50 juta dan biasanya 7 juta, nggak mahal-mahal kali, standar lah ya. Pokoknya kalau misalnya jurusan yang berhubungan dengan praktek-praktek itu biasanya lebih mahal tuh ya uang makannya gitu. Coba kita lihat ke dokter gigi aja 150 juta ya, mahal banget. Nah, jadi tergantung, kalau kamu emang pengen banget ya masuk ke kampus favorit kamu seperti SMUP 4, kamu silakan coba untuk jalur ini ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai daftar di akhir-akhir ya. Nah, ini tanggal pentingnya ya, pendaftarannya udah mulai dari bulan Maret kemarin sampai tanggal 26 Juni gitu. Dan batas biaya seleksinya pada tanggal 26 Juni. Simulasinya juga ada nih, ada sekitaran 2 hari. Baru kamu bisa tes di tanggal 8 sampai 10 Juli dan pengumumannya 21 Juli. Nah, untuk pelaksana ujiannya itu ini udah ada ya aplikasi ujiannya, bisa kamu lihat aja nanti karena linknya lagi diperbarui ya, jadi belum bisa kita klik. Nah, pokoknya untuk pandu-pandunya bisa kamu cek di sini. Dan untuk perangkat komputer kamu, jenisnya harus laptop atau komputer PC plus webcam ya. Jenisnya bisa juga nanti untuk zoomnya. Jadi kan kamu ujiannya pakai laptop nih, zoomnya berarti kamu pakai handphone. Sistem operasinya itu 78 sampai 1011 juga. CPU-nya Intel i3 atau di atasnya. RAM-nya 4 GB, berfungsi dengan baik ya. Internetnya ada 1 Mbps nih. Nah, itu aja sih.
itu aja informasi yang bisa aku paparkan buat adik-adik semuanya. Jangan lupa silahkan dipantau terus. Misal kalau adik-adik mau ikut jalur mandiri lainnya, silahkan dicek aja di channel YouTube aku. Aku akan selalu update mengenai jalur mandiri kampus seperti UNES, Undip, UGM, SIMA UI dan lain sebagainya. Dan soal ujian mandirinya aku setiap tahunnya udah pernah bahas juga. Jadi kamu jangan lupa untuk cek aja di playlist YouTube aku dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan setiap kali aku post video di YouTube ini. Oke, semangat terus. Sekian informasi yang bisa aku berikan. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum.